Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Dan kita sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap! Jadi pilih Yesus, kau selamat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, walaupun ini terlambat, saya tidak tahu nanti jam berapa karena baru jam 6 lewat, hampir jam 7 kita rekaman ini, karena situasi dan kondisi, ya, kondisi situasi. Selamat pagi, kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Kalau yang berpuasa, selamat berpuasa, terus kuat selalu. Dan saya masih tetap berpuasa. Mau saya katakan, biar kita terus sehat, iman kita kuat, kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Biarlah kami adalah orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca dalam Alkitab, dalam Lukas 1 ayat 46, ayat 47. Tapi kisah ini sebenarnya dimulai dari ayat 26 sampai dengan ayat 56. Kalau ingin membaca lebih jauh. Demikian bunyi firman Allah. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sungguh, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyukan aku berbahagia. Puji nama Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Tema kita adalah Maria, hamba yang dipakai oleh Tuhan. Tentu setiap kita mendambakan dipakai oleh Tuhan, mungkin dalam memberkati, mungkin dalam kesembuhan, mungkin dalam karunia bernubuat, mungkin dalam karunia pengetahuan, mungkin menerjemahkan bahasa roh dan karunia-karunia lainnya. Kita ingin dipakai oleh Tuhan. Dan itu doa kita senantiasa kepada Tuhan, supaya gerejanya tidak kehabisan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Dan itulah sebabnya saya katakan di awal tahun, saya mengatakan kiranya Tuhan mengaktifkan kembali segala karunia-karunia itu dalam gereja Tuhan, dalam setiap gereja Tuhan. Supaya apa? Gerejanya menuju kekudusan dan kesempurnaan oleh Tuhan. Nah, di dalam ini saya mau katakan bahwa sebagaimana firman Allah dalam Lukas 1 ayat 46 dan 48 tadi yang sudah kita baca tadi, saya mau katakan begini. Maria hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan itu mempunyai, dari pembacaan yang saya baca di dalam Alkitab, yang pertama ayat 34-35, itu dia percaya kepada Tuhan. Jadi kalau orang mau dipakai oleh Tuhan, dia adalah orang yang harus percaya kepada Tuhan. Nggak mungkin orang mau dipakai oleh Tuhan, Allah Israel, Tuhan Yesus Kristus itu, lalu kemudian tidak percaya. Itu tidak mungkin, nonsens sama sekali. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, dia beriman kepada Tuhan, dia percaya bahwa Allah itu ada. Yang kedua kata firman Allah, karena ini hanya renungan. Yang kedua kata firman Allah, di ayat 30, di ayat yang baru kita baca ini tadi, ayat 46 sampai 48, di situ kita lihat bagaimana
kesukacitaan, atau Maria ini adalah orang yang suka memuliakan Tuhan, atau orang yang suka memuji-muji Tuhan dan memuliakan Allah dalam hidupnya. Sebagai hamba Allah, kita tidak mungkin lepas dari memuji Tuhan. Saya katakan 1000 ucapan terima kasihku kepada Tuhan setiap hari, dan 10 pujianku kepada Tuhan setiap hari. Itu. Jadi kita sebagai orang yang percaya harus suka memuji Tuhan. Dan bukan hanya itu, ya adalah berdoanya, adalah baca firman dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana hubungan kita dengan Allah membuat kita suka memuji Tuhan. Semakin intim kita dengan Tuhan, maka semakin intim pula mulut kita, semakin baik pula pengucapan syukur kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Saya tidak tahu apa pagi tadi kita datang berdoa, tapi saya pagi-pagi sudah datang kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada kita, tidak ada kekuatan kita menghadapi dunia ini. Tapi tidak ada juga cara untuk menyukacitakan diri kita berhubungan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Dan juga saya mau katakan kepada kita, muliakan Tuhan. Yang ketiga kata firman Allah, dia hidup dalam kerendahan hati. Wow, ya. Jadi kalau hamba Tuhan mau dipakai oleh Tuhan, yang pertama tadi saya katakan bahwa dia harus percaya kepada Allah, dia harus memuji Tuhan, dia harus hidup rendah hati di hadapan Allah. Ya, sebagaimana yang kita baca tadi dalam ayat itu, bahwa kerendahan hati itu bagaikan air yang akan senantiasa mengalir ke sana. Kami seringkali, kalau setiap kali saya berbicara soal kerendahan hati, karena kebetulan kami berada di daerah paling rendah di NTB ini, kami ada di Ampenan, itu di sana itu sudah laut, kira-kira 200-300 meter lah dari sini. Jadi seluruh air dari pegunungan Rinjani sana, dari manapun itu, ya, mengalir dari sungai Koko. Jadi mengalir sampai ke laut, karena posisinya posisi yang paling rendah. Artinya mau saya katakan, segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan Tuhan, segala pertolongan Tuhan, segala perlindungan Tuhan akan senantiasa datang mengalir kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi marilah kita dalam hidup ini mau dipakai oleh Tuhan. Yang keempat yang tidak kalah serunya adalah di mana yang bahwa Maria ini adalah hidup taat kepada Allah. Dia tidak bilang, aku kan masih muda Tuhan, janganlah bagaimana, aku kan juga belum bersuami. Memang dikatakan, enggak masuk akal saya itu. Enggak masuk akal saya itu. Tapi dia, jadilah kepadaku menurut apa yang kau katakan, sebab ini aku hamba-Mu. Ayat 39, 38, 38 nya dikatakan, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan dia dengan taat menerima mandat dari Tuhan itu untuk melahirkan ya bayi Yesus itu ke dalam dunia ini. Wow. Walaupun tentu ada banyak risiko yang dihadapinya, ada banyak tantangan yang dihadapinya, bukan lagi kita sudah tahu bagaimana Yusuf mencoba untuk menceraikan dia, karena kita tahu bagaimana orang Israel kalau masih dalam tahap pertunangan itu bisa diceraikan. Jadi, dan kita tahu kalau akibat dari dari orang menikah, hamil di luar nikah, itu hukumannya mati. Tapi semuanya itu siap ditanggung oleh Maria karena ketaatannya kepada Tuhan. Karena ketaatannya itulah kita terselamatkan, kita tertolong. Coba Maria katakan, nggak mau saya, memangnya nggak ada yang lain. Kok orang mengatakan begitu?
Karena kebetulan saya orang Batak. Jadi enak-enak aja kau. Tetapi dia memikulnya dengan baik. Jadi kalau kita mau dipakai oleh Tuhan dalam hidup ini, ingatlah, percayalah, sukalah memuji Tuhan, rendah hati, dan taat kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kita adalah orang-orang yang dinantikan Allah untuk dipakai dalam kehidupan ini, dalam dunia ini, dalam dunia yang panah ini. Doa dan harapan saya, pemakaian Tuhan bagi kita semuanya, bagi setiap kita yang percaya, oleh karena kita melakukan kebenaran firman Allah. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau bersedia memakai hamba-Mu ini, memakai kami semua, umat-Mu, gereja-Mu, untuk hormat kemuliaan-Mu. Dan kalau Engkau sakit, saya mau berdoa bagimu, dan dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, Tuhan, tumpangkan tangan atas mereka, dan sebagaimana firman berkata, bahwa usir setan-setan dalam namaku, dalam nama Yesus, dan melenyapkan segala penyakit itu dalam nama Yesus, maka saya melakukan bagianku, dan Tuhan melakukan bagianmu. Tuhan, mereka-mereka yang sakit lawati, dan mereka engkau tumpangkan tangan yang sepakat dengan kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar. Dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan Yesus, mereka sembuh. Apapun sakit penyakitnya, oleh karena yang menyembuhkan itu adalah Tuhan. Tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang mengalami masa pelik dalam hidupmu, datang kepada Tuhan. Dia memberikan kelegaan, dia memberikan pertolongan. Dan kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu, tanda penyerahan diri kita kepada Tuhan. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Kami bermohon kepadamu Tuhan, agar engkau Allah yang hidup itu mau menggenggam tangan mereka. Dan bukan hanya itu, kau menolong mereka, menjawab apa yang mereka butuhkan dalam nama Yesus. Kiranya pertolongan Tuhan mereka terima, kebaikan Tuhan mereka terima, dan mereka bisa memuliakan Engkau. Dan mereka berkata, terpujilah Tuhan yang kupercayai, yang kepadanya aku taat, yang kepadanya aku merendahkan hati. Karena segala kebaikannya, karena kebaikannya, pertolongan tiba pada waktunya. Terima kasih Bapa di surga, dimuliakan Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya pagi ini, jam berapapun nanti keluar, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mantap, mantap, mantap.